Dalam mitologi hewan, sosok Putri Duyung menjadi salah satu yang paling membekas dalam benak setiap orang. Digambarkan sebagai sosok berbadan setengah manusia dan separuhnya ikan, wujud Putri Duyung kerap digambarkan sebagai wanita dengan paras cantik. Tak heran banyak pertunjukan yang mengadopsi sosok ini sebagai salah satu daya tariknya. Seperti Mermaid Show yang menjadi salah satu daya tarik pengunjung di wahana Ocean Dream Samudra Ancol. Pesona dan kemolekan para Putri Duyung selalu berhasil memukau ratusan pengunjung setiap harinya. Kelok dengan luas di dalam air, menari bersama ratusan ikan lainnya, Putri Duyung ini tersenyum dan memuaskan imajinasi para penonton. Namun siapa sangka, di balik pesona dan kemolekannya, rupanya ada sebuah perjuangan besar yang harus dijalani sebagai seorang mermaid talent. Seperti yang dialami April, terjun secara tak sengaja di bidang underwater sejak tahun 2018, perempuan berusia 26 tahun ini menceritakan sedikit kisahnya kepada tim Secret Story. Awal mulanya pasti nggak mudah ya, apalagi ini sesuatu skill baru untuk aku, untuk orang awam. Awalnya pasti ada training. Pada saat itu training sekitar 2 mingguan karena menjelang event. Waktu itu pas banget event Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk suka dukanya pasti ada lah ya, karena itu bukan skill yang semua orang bisa. Meski masih banyak yang memandang sebelah mata dengan pekerjaan ini, namun April menyebut bukan hal yang mudah untuk bisa lolos menjadi seorang mermaid talent. Dari seleksi awal yang cukup ketat, tes keahlian berenang dan menyelam, sampai harus bisa menguasai teknik menari di dalam air. Pertama-tama juga tahan nafas ya, karena untuk orang awam tahan nafas 30 detik aja itu udah rasanya amburadul kan rasanya dada. Jadi pada saat itu lumayan tersusahnya pas tahan nafas sih. Terlebih selama pertunjukan berlangsung, April harus berenang menggunakan kostum Putri Duyung yang membungkus kedua kakinya. Di saat itulah April harus mengerahkan tenaga yang cukup besar untuk memaksimalkan gerakan tubuhnya. Kalau untuk part tersusah saat training itu mencoba untuk water trapen yang pakai tangan, karena selama aku bisa berenang aku selalu trapen pakai kaki. Nah pada saat masuk sini nggak ada trapen kaki kan, jadi aku harus pakai tangan dan itu benar-benar harus butuh tenaga yang sangat besar lah bagian tangan khususnya ya. Jadi untuk yang bagian part tersusah menurut aku water trapen pakai tangan sih. Pernah suatu ketika April mengalami kecelakaan kecil sesaat sebelum pertunjukan dimulai. Kakinya terkilir dan tiba-tiba kram sampai membuatnya menangis kesakitan. Ditambah lagi saat itu kondisi tubuh April sedang kurang sehat karena sedang sakit flu. Namun karena saat itu penonton sudah ramai, mau tak mau April tetap harus melanjutkan pertunjukannya. Wah, saya udah nyut-nyutan banget, kakinya udah kayak pengen copot, tapi harus tetap menghibur orang-orang, jadi ya tetap stay strong aja lah. Apalagi kalau mampet di hidung itu buat dinyelam itu rasanya kayak hidung mau meledak apa segala macam. Dengan menahan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya, dari atas balkon kolam, April pun dengan sigap mengenakan kostum Putri Duyung, lalu terjun menceburkan diri ke kolam akuarium sedalam 5 meter. Layaknya seekor ikan, tubuh April tampak meliuk-liuk indah, seolah sedang menari di dalam air. Tampak juga wajah April yang tetap tersenyum manis ke arah penonton. Penampilan April pun seketika mengundang sorak-sorai ratusan pengunjung yang mengagumi atraksi Putri Duyung dari balik kaca akuarium. Kalau tanggapan aku sih ya bagus kalau misalkan orang menanggapi, wah jadi mermaid tuh enak, jadi mermaid tuh jadi yang cantik apa segala macam, jadi center of attention. Karena sebenarnya jadi mermaid itu nggak segampang itu. Apalagi itu di dalam kedalaman kita harus tahan nafas, kita juga harus melatih fisik, karena cuma jalan begini aja itu butuh tenaga yang kuat sekali.
Yang sedikit unik, tantangan menjadi mermaid tak hanya berkutat pada fisik semata. April kerap kali mengalami hal aneh yang terkadang mengusik logika. Jadi saat itu lagi berenang, dia ngerasa ada yang manggil nih, namanya dia. Pas dia udah, jadi kebetulan dia mau turun. Pas mau turun itu, dia dengar ada yang manggil. Nah langsung dong dia naik ke atas permukaan. Pas dia teriakin lagi kayak siapa ya gitu, nggak ada yang nyaut lagi. Pas ditanya ke teman-teman yang lain, nggak ada yang manggil gitu. Suka duka menjadi mermaid talent juga dirasakan Meti, rekan seprofesi April. Perempuan berusia 34 tahun ini sama sekali tak menyangka jika pekerjaan yang ia lamar setahun lalu akan membawanya menjadi tokoh putri duyung yang digemari anak-anak. Pasalnya saat melamar, Meti mengira pekerjaannya hanya sebatas menjadi pelatih renang. Saya kira tuh berenang tuh gampang, udah sama aja. Saya kira pekerjaannya tuh gampang. Ternyata sulit karena kita harus, mermaid ini harus seperti kayak kita ke dalam, lebih ngedive gitu ke dalam, bukan yang berenang biasa. Kan saya berenang biasa. Jadi agak berat karena nggak gampang untuk ke dalam gitu, berenang di dalam gitu. Karena kita pasti akan timbul lagi kalau untuk awal-awal. Ya sempat agak perasaan takut, karena kan kalau di dalam air itu kelihatan, kalau dari atas tuh kelihatan gelap gitu. Pernah ada perasaan gemeter gitu, kita agak takut ya, karena takut kita digigit atau gimana gitu. Pada awal pertunjukan, Meti pun mengalami kesulitan bertubi-tubi karena faktor terburu-buru. Kurang pemanasan membuat Meti seringkali tersedak di dalam air sehingga beberapa kali menelan air kolam. Meski kini sudah hampir 1 tahun menjalani profesi sebagai mermaid talent, tetapi Meti mengaku masih sering merasakan takut, terutama saat akan menceburkan diri ke dalam kolam yang berisi ratusan ekor ikan ini. Ya sempat agak perasaan takut. Karena kan kalau di dalam air itu kelihatan, kalau dari atas tuh kelihatan gelap gitu. Pernah ada perasaan gemeter gitu. Kita agak takut ya, karena takut kita digigit atau gimana gitu. Selain itu, Meti juga pernah mengalami kejadian di luar nalar yang menimpa salah seorang rekannya. Ketika mereka berlatih di kolam sedalam 5 meter, tiba-tiba rekannya tersebut bersikap aneh. Matanya melotot tajam, tubuhnya mengejang, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Sampai saat ini tak ada yang tahu penyebab kejadian tersebut. Segala duka dan kisah menyeramkan yang pernah dialami tak lantas membuat April dan Meti menyerah begitu saja. Kini keduanya justru merasa bersyukur dan bangga berprofesi sebagai mermaid talent. Semua karena kepuasan batin yang mereka dapatkan ketika menghibur para penonton. Melihat senyuman anak-anak tersebut seolah menjadi penawar lelah yang luar biasa.